Assalamualaikum, halo apa kabar adik-adik semua? Gimana nih di kuarantin ini? Semoga sehat-sehat ya sama keluarga di rumah. Terima kasih sudah klik YouTube di Ruang Belajar Akil. Hari ini Kak Nisa nih ya, perkenalan dulu. Saya Kak Nisa mau bacakan cerita untuk adik-adik. Ceritanya hari ini berjudul Sirong Pergi ke Sekolah. Nah, cerita Sirong Pergi ke Sekolah ini ditulis oleh Wati Ideo, nah digambar oleh Verlina Gunawan dan bisa dilihat di literasi.cloud.org. Oke, nah ceritanya tentang apa sih nih Sirong nih ya? Mungkin adik-adik udah ada bayangan kali ya, nih ada singa, ada gambar-gambar apa di sini. Oke, kita mulai aja ya. Nah, di suatu desa nih ya, ada pertunjukan tari reog. Tapi pertunjukan tari reognya ini sedang sepi. Nih si Sirong jadi bosan. Nah, Sirong ini nih yang singa dengan ada seperti merak-meraknya nih. Pasti teman-teman inget dong ya ini mirip dengan yang ada di Ponorogo nih, reog Ponorogo. Nah, terus Sirong pikir, wah seandainya Sirong bisa membaca, Sirong pasti nggak akan bosan. Wah, kalau begitu Sirong mendingan pergi ke sekolah deh. Nah, Sirong melihat teman-temannya yang lain pergi ke sekolah. Sirong jadi ingin belajar juga di sekolah. Tapi, bentar, Sirong merasa wajahnya Sirong ini seram loh. Kayaknya teman-teman Sirong bakalan takut. Waduh, gimana ya? Akhirnya Sirong menghiaslah wajahnya. Dihias dengan bunga yang cantik sekali supaya terlihat menarik. Namun, wah, aduh tolong. Wah, Sirong panik ternyata. Dia dikejar lebah karena menggunakan bunga-bunga yang terlalu wangi. Nah, bunga-bunga yang mencolok itu sepertinya nggak cocok deh buat Sirong. Sirong coba ganti dengan pakai rumput. Gimana ya? Wah, tapi kali ini bukan lebah yang mengintai. Ada domba dan kambing yang mengejar. Sirong lari ketakutan. Waduh, dimakanlah oleh si domba rumput-rumput yang dipakai Sirong. Gimana ya Sirong ya? Nah, coba deh kalau gitu Sirong pakai baju wayang golek. Kan orang suka wayang golek. Pasti tertutup di aku. Orang tidak akan melihat wajahku yang seram. Pikir Sirong seperti itu. Nah, ketika Sirong masuk kelas, tuh benar kan teman-teman suka dengan wayang golek yang dipakai oleh Sirong. Tuh, teman-temannya memperhatikan Sirong loh. Wah, Sirong seneng nih bisa belajar di sekolah, teman-temannya banyak yang suka. Tapi lama-lama kok dipakai kayaknya bajunya terlalu sempit ya, pikir Sirong. Waduh, ketahuan nih bajunya sempit. Akhirnya, wah lepas semua ketahuan deh Sirong. Wajahnya menyeramkan, semuanya jadi takut nih teman-temannya, bergidik ngeri. Nah, tapi ketika Sirong memperlihatkan wujud aslinya, dia berusaha untuk tetap percaya diri. Dia menari ke sana dan kemari. Dia menari dengan penuh semangat. Ternyata semua teman-temannya menyukai tarian Sirong. Semuanya memperhatikan Sirong dengan tariannya. Dengan itu teman-temannya pun semakin senang punya teman seperti Sirong yang suka menari, menyenangkan, dan mereka ingin belajar bersama di sekolah. Nah, dengan Sirong yang sudah punya teman-teman baru, akhirnya Sirong bisa belajar membaca bersama dan mereka berteman
bersama-sama, saling belajar dan membantu. Nah, sekarang Sirong sudah tidak bosan lagi jika pertunjukan reok sepi. Dia pun sudah merasa santai, tidak perlu menutupi dirinya, hanya menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Sirong bahagia teman-teman mau menerima dirinya. Nah, itu tadi cerita tentang Sirong pergi ke sekolah. Nah, kira-kira apa sih yang bisa adik-adik pelajari dari kisahnya si Sirong ini? Ingat nggak tadi Sirong itu coba nih macem-macem cara untuk menutupi wajahnya dengan dikasih rumput, dikasih bunga, dia ingin teman-teman menyukai dirinya. Tapi ternyata malah teman-temannya menyukai ketika Sirong menjadi dirinya sendiri. Walaupun ada yang berbeda dari teman-temannya, ternyata teman-temannya malah menyukai Sirong. Nah, ini kita harus tahu adik-adik, kalau Tuhan sudah menciptakan kita dengan sebaik mungkin. Nah, kita harus bersyukur dan tetap percaya diri dengan apa yang sudah kita punya. Yang kedua, kalau kita lihat nih, ada di Indonesia itu banyak daerah, banyak suku, banyak bahasa. Nah, kita ini harus tetap satu, kita harus menghargai perbedaan dan memperbanyak mempunyai teman. Terus ada lagi nih yang patut ditiru dari Sirong, yaitu semangat belajarnya. Nah, adik-adik jangan lupa untuk tetap semangat belajar, mau belajar membaca, belajar menghitung, belajar apapun, walaupun di kondisi seperti ini, tetap rajin dan semangat untuk belajar dan menggapai cita-cita adik-adik. Nah, itu tadi cerita tentang Sirong pergi ke sekolah yang Kak Nisa bawakan. Semoga adik-adik menikmati ceritanya ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.